dua kepala sekolah. Di modul ini saya diajari bagaimana cara Bapak atau Ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat jika ditempatkan pada kasus-kasus dilema-etika atau perusahaan. Di sini Bu Sumiati kan sudah beberapa tahun ya menjabat sebagai kepala sekolah. Pastinya punya pengalaman di dunia pendidikan ini. Dan di beberapa tahun ini pasti Bu Sum juga sudah punya pengalaman dalam pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu Sumiati. Mohon jawabannya, dan ini sebagai bekal saya bisa mengamati, meniru, memodifikasi cara pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Saya mulai ya Bu Sum ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bu Sumiati ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya dilema etika ini jika dihadapkan dengan kasus yang benar sama benar itu sangatlah sulit, perlu pertimbangan yang sangat banyak. Dan kalau bujukan moral kan benar sama salah, tapi saya yang benar yang benar. Kalau dilema etika itu sisi satu benar, sisi yang lain juga benar, seperti itu ya? Jadi seperti itu. Kalau bujukan moral, yang satu itu benar, yang satunya salah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu Sumiati itu mengambil keputusan di PK 464 ini jika dihadapkan dengan kasus itu yang keduanya itu bernilai benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang saya ambil keputusan berdasarkan prinsip pengambilannya dan keputusannya berbasis hasil akhirnya. Nah, dalam permasalahan ini benar sama benar ini kan yayasan kita itu ada di dalam lembaga TK, ada di Trawulan, Gede, dan Mojosari. Nah, waktu perpisahan akhir tahun, yayasan mintanya di akhir tahunnya dikodin semua di lembaga ini. Akan tetapi di siswa-siswi paguyuban di Mojosari ini tidak mau. Kendalanya apa? Jauh pertama. Kedua, biayanya double, sewa baju dan kendaraan, seperti itu. Akhirnya saya maju lagi ke yayasan dengan biaya yang membengkak. Akhirnya diberi kelonggaran, diperbolehkan di lembaga kita sendiri untuk perpisahan ini. Alhamdulillah, meskipun yang satunya yayasannya agak kecewa dan sakit hati, ya seperti itu. Berarti hasil akhirnya terlaksana ya? Ya. Akibatnya perpisahannya di lembaga kita sendiri, TK kita Ya, sendiri. sendiri. Ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya bisa dilakukan untuk menyelesaikan, terutama pada kasus dilema etika? Ya. Biasanya saya mengambil 9 langkah, dan dalam keputusan ini di mana kita juga mengambil 4 paradigma dan 3 prinsip-prinsip keputusan ini yang saya ambil, terutama yang dikasih itu dalam pengambilannya. Berarti selama ini tidak salah-salah ya untuk mengambil keputusannya ya? Ya. Berdasarkan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip itu ya. Pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sumiati itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil dan sangat efektif itu yang nomor 2, rasa kasihan. Seumpama ada guru yang sakit, itu pasti saya izinkan tidak masuk meskipun dia tidak mau. Karena apa? Kasihan, nggak masa orang sakit suruh mengajar, masa kepala sakit suruh mengajar. Akan tetapi di lembaga kami kan ada 2 kelas, ada 2 guru. Jadi saya bisa membantu sehingga guru yang sakit bisa istirahat, di sekolah juga tidak terbengkalai, pulang anak-anak sekolah seperti biasa, pembelajaran juga lancar seperti biasanya, tidak mengganggu pembelajaran anak-anak di sekolah. Berarti itu ya, maksudnya itu keputusannya itu tidak ada dampak ke belakangnya ya. Jadi sama-sama Bu Sum juga mengizinkan gurunya untuk istirahat, tapi anak-anak juga tetap pembelajaran seperti biasanya Ya. seperti itu ya. Berarti yang Bu Sum anggap efektif itu berdasarkan itu ya. Ya, jadi Oke, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan tersendiri
dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya yang macam ini. Ini sangat sulit juga kan untuk pengambilannya. Berpikir 2 kali, perlu pertimbangan, belakangnya apa, belakangnya apa, kita pertimbangan. Ya, hanya pertimbangan karena kedua-duanya dibelah kedua belah pihak itu sama-sama benar ya. Oh, Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Sumi itu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Atau apakah Bu Sumi itu menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki jadwal atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Sumi lakukan? kalau yang seperti ini di lembaga kami tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan, langsung selesai dengan saya saja sudah cukup. Kalau agak berat sedikit, perlu saya sharing sama dengan guru cepat sejawat kita di lembaga itu, terus langsung juga diselesaikan langsung juga bisa karena sama guru musyawarah sebentar langsung orang depan kasusnya selesai bisa. Tapi kalau agak berat lagi, kita bisa lakukan saya musyawarah dengan dewan guru, dengan komite, dengan penilai terdekat seperti itu. Nah, terjadwal kalau seperti itu, tidak panggil lagi kasusnya sama orang-orangnya. Kalau berat lagi, saya lanjutkan lagi, saya tambah dengan yayasan dan dinas Kabupaten Mojokerto, dijadwalkan ya seperti itu sampai kasus itu selesai dengan baik kekeluargaan dan maka kami tidak ada kendala. Berarti itu ya tergantung berat ringannya kasus. Betul. Jadi kalau ringan, Bu Sumi bisa langsung mengambil keputusannya. Tapi kalau berat mungkin akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti itu ya, yang punya pengalaman di situ. Sekarang, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Sumiati dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak yang perlu saya. Karena kelas saya juga punya teman sejawat. Nah, ya itu guru di sekolah itu sangat membantu saya. Pertama, kedua komite itu bisa membantu juga. Atau yang lainnya seperti pemilik, seperti yang di kabupaten ya kan bisa membantu semua. Tapi yang utama membantu adalah teman sejawat. Jadi yang itu pada sekolahnya Iya, itu yang sangat membantu. Baik, Bu Sumiati. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Sumiati dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Untuk ini saya lebih memahami apa itu dilema etika dan rujukan moral, sehingga saya sangat terbantu dalam menyelesaikan kasus, terutama yang dilema etika ini, sehingga saya dapat menentukan solusi yang terbaik di lembaga kami. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini. Banyak sekali wawasan yang saya dapat dari wawancara ini karena ini adalah pengalaman langsung Bu Sumiati ya. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi bagi kita semua untuk dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bu Esti Sudiani selaku Kepala TK dan Wanita Negeri ya, yang sudah mengizinkan saya. Saya selaku DPD ada tugas demonstrasi kontekstual juga yang mana saya ditugaskan mewawancarai dua kepala sekolah. Di modul ini saya diajari bagaimana cara bapak atau ibu kepala sekolah itu mengambil keputusan yang tepat jika ditempatkan pada kasus-kasus dilema etika atau kecurangan. Bu Esti kan sudah beberapa
untuk tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini ya, itu sangat sulit dan juga untuk kita memutuskan ya, karena sama-sama penting, tapi harus ada yang didahulukan atau harus ada yang diambil keputusan ya, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi dan juga adanya orang-orang atasan yang prinsip. Berarti ini dikatakan sebelum diputuskan itu berarti juga harus tahu siapa yang terlibat, apakah ada atasan yang terlibat atau apakah itu ada jadi itu penting sekali ya, itu atasan nanti atasan atau juga pembinanya. Jadi kita harus memperhatikan pasti orang nanti yang akan terlibat kasus dilema etika itu menjadi tantangan tersendiri bagi Besti ya. Baik. Itu pertanyaan selanjutnya nih Besti ya. Apakah Besti itu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Besti itu langsung menyelesaikan secara langsung di tempat ya, atau memiliki jadwal atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Besti lakukan? Kalau saya pribadi sih itu tergantung kasusnya ya, kasus yang kita hadapi saat ini ya. Kalau misalnya masalah itu ringan, jadi tidak terlalu berat, artinya saya bisa mengambil keputusan sendiri, itu langsung bisa diputuskan dalam satu waktu ya. Tapi ketika masalah itu melibatkan beberapa orang atau siapa yang terlibat dalam dalam sekolah, maka kita harus mengambil langkah-langkah sesuai dengan pengambilan Yang 9 langkah itu ya. jadi tidak bisa kalau memang melibatkan beberapa orang, artinya warga sekolah itu saja, kita nggak bisa langsung mengambil keputusan dalam satu waktu ya. Jadi kita harus kita pikirkan lagi langkah-langkah pengambilan keputusan itu tadi, mulai dari nomor 1 tadi dan nomor 9 itu harus kita pikirkan. Berarti memang tidak ada jadwal, tidak sibel ya, tapi dilihat dari berat ringannya kasus-kasus yang dihadapi. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Besti dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Pasti ada Orang yang istilahnya membantu atau mempermudah kita menyelesaikan dilema etika. Nah, biasanya kalau memang dilema etika itu melibatkan warga sekolah, baik guru atau yayasan atau pembina, biasanya kita konsultasinya ke guru yayasan gitu ya. Terus kita ada masukan lagi dari pembina. Nah, mungkin beliau selaku ketua yayasan ataupun pembina itu lebih mempermudah saya ketika saya mengambil keputusan gitu. Jadi masukan dari mereka atau dari beliau, oke, dari ketua yayasan ataupun pembina itu sangat meringankan dari saya dalam mengambil keputusan untuk menghadapi masalah dilema etika. Apakah tidak pernah melibatkan pemilik atau pengawas seperti itu? Pernah. Dalam suatu waktu itu pernah kita melibatkan sendiri ya. Nah, kebetulan itu dari ketua yayasan sendiri gitu, karena saya kan bisa melangkah ya kalau kita hendak ketemu yayasan pembina yayasan pun yang akan menghubungi pemilik bisa seperti itu kalau di lembaga saya gitu. Jadi kita libatkan instansi yang memang berkenaan dengan kegiatan pendidikan tersebut, di mana memang kita harus menyelesaikan dilema etika itu, dan kita benar-benar membutuhkan sosok orang yang bisa mempermudah ataupun punya membantu, iya, yang berpengalaman lah istilahnya, berpengaruh juga iya, berpengalaman juga iya. Jadi istilahnya kita itu lebih mudah ketika kita minta bantuan. Jadi itu ada faktor orang itu juga dilihat dari berat kasusnya juga ya. Kita melibatkan siapa dan bagaimana gitu ya. Baik, jadi untuk pertanyaan terakhir ini, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat dipetik dari pengalaman Besti dalam mengambil keputusan terutama pada kasus dilema etika? Sebelum mengambil keputusan kita harus benar-benar menganalisis kasus yang terjadi seperti apa. Terus itu kita pertimbangkan dan kita siap mengambil keputusan itu kan pasti tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati orang yang terlibat di situ, oke? Jadi pasti ada yang merasa puas atau merasa senang dan pasti ada yang merasa kecewa. Tapi dengan adanya keputusan itu setidaknya kita juga tidak terlalu mengecewakan pihak yang
ya.